wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Rahma. Saya dari Prodi PGMI. Baiklah, di sini tugas saya untuk memenuhi tugas video dari matkul Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Suprapno SPDI MPDI. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan materi saya dengan judul Pendidikan Seumur Hidup. Apa itu pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup adalah konsep pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sistem format pendidikan. Pendidikan seumur hidup menempatkan pendekatan yang mengakui dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hidup, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Selanjutnya, manfaat pendidikan seumur hidup. Apa saja manfaat pendidikan seumur hidup? Nah, yang pertama ada peningkatan kompetensi. Pendidikan seumur hidup membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang hidup. Yang kedua, peningkatan karir. Melalui pendidikan seumur hidup, individu dapat meningkatkan peluang karir mereka dan mengikuti perkembangan dunia kerja. Dan yang ketiga, ada pembangunan pribadi. Pendidikan seumur hidup memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan pemenuhan potensi penuh. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam implementasi pendidikan seumur hidup. Apa saja tantangan dalam implementasi pendidikan seumur hidup? Yang pertama, ada kesadaran masyarakat. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan seumur hidup dapat menjadikan tantangan di masyarakat yang kurang menghargai pembelajaran sepanjang hidup. Yang kedua, infrastruktur pendidikan. Kurangnya akses, fasilitas, dan sumber daya pendidikan dapat menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan seumur hidup. Dan yang ketiga, ada pendanaan. Mendapatkan pendanaan yang cukup untuk program pendidikan seumur hidup seringkali menjadi tantangan bagi pemerintah dan institusi pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Apa saja faktor-faktor tersebut? Nah, yang pertama, ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dan digitalisasi mempengaruhi cara pendidikan seumur hidup diakses dan disampaikan. Yang kedua, konteks sosial dan ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti kondisi pekerjaan dan perubahan demografi dapat mempengaruhi partisipasi dalam pendidikan seumur hidup. Dan yang ketiga, kesadaran individu. Kesadaran individu tentang pentingnya pengembangan diri dan kesempatan belajar sepanjang hidup memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan seumur hidup. Dan yang terakhir ada penerapan pendidikan seumur hidup di Indonesia. Apa saja penerapan pendidikan seumur hidup di Indonesia tersebut? Nah, yang pertama ada kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan program pendidikan seumur hidup untuk meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, pendidikan orang dewasa. Program pendidikan bagi orang dewasa telah dikembangkan untuk memberikan peluang pembelajaran sepanjang hidup. Yang ketiga, ada pelatihan vokal. Pelatihan vokasional diberikan kepada individu yang ingin mengembangkan keterampilan kerja atau berpindah ke bidang pekerjaan yang baru. Nah, di sini dapat saya simpulkan, pendidikan seumur hidup adalah kunci untuk menghadapi perubahan
dunia yang cepat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri pendidikan, dan masyarakat untuk mendorong partisipasi dan aksesibilitas pendidikan seumur hidup secara merata. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata karena saya masih belajar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.